Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Dwi Saputra, mahasiswa Prodi Teknik Informatika Angkatan 2023. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas kelompok mengenai hak merek untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Etika Profesi dan Haki. Materi presentasi meliputi 1. Apa itu merek, 2. Apa fungsi merek, 3. Peraturan internasional tentang merek, 4. Peraturan di Indonesia tentang merek, 5. Permohonan pendaftaran merek, 6. Pelanggaran merek, 7. Perlindungan hukum, dan 8. Daftar pustaka. 1. Apa itu merek? Merek sebagai salah satu wujud karya intelektual memiliki peranan penting bagi kelancaran dan peningkatan perdagangan barang atau jasa. Hal ini tidak terlepas karena suatu merek digunakan untuk membedakan suatu barang tertentu dari barang lain yang bentuknya sejenis. Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. 2. Apa fungsi merek? Fungsi utama merek adalah untuk membedakan barang atau jasa produksi perusahaan lain yang sejenis. Dengan demikian, merek merupakan tanda pengenal asal barang atau jasa yang bersangkutan dengan produsennya. Dari sisi produsen, merek digunakan sebagai jaminan nilai hasil produksinya, khususnya mengenai kualitas kemudian pemakaiannya. Dari sisi konsumen, merek diperlukan untuk melakukan pilihan barang yang akan dibeli. Bahkan terkadang penggunaan merek tertentu bagi seorang konsumen dapat menimbulkan image tertentu pula. Oleh karena itu, suatu produk, apakah produk itu baik atau tidak, tentu akan memiliki merek. 3. Peraturan internasional tentang merek. Pada tahun 1883, berhasil disepakati di Paris Convention yang di dalamnya mengatur perlindungan merek. Dalam Paris Convention antara lain diatur mengenai syarat-syarat pendaftaran merek. Pada prinsipnya, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 telah melakukan penyempurnaan dan perubahan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan merek guna disesuaikan dengan Paris Convention. 4. Peraturan di Indonesia tentang merek. Dalam rangka untuk lebih memberikan kepastian hukum perlindungan kepada pemilik merek, pemerintah telah memperbarui hukum merek dengan mencabut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 dan menggantikan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992. Seiring dengan telah diratifikasinya WTO yang di dalamnya antara lain memuat ketentuan trade-related aspect of intellectual property TRIPS, maka dilakukan penyempurnaan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 dan diperbarui lagi dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Dalam konsiderans Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek, bagian menimbang butir A dinyatakan bahwa dalam era perdagangan global, sejalan dengan konvensi-konvensi internasional yang telah diratifikasi di Indonesia, peranan merek menjadi sangat penting terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat. 5. Permohonan pendaftaran merek. Suatu permohonan pendaftaran merek akan diterima pendaftarannya apabila telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Merek. Syarat utama yang sekaligus menjadi ciri utama suatu merek adalah adanya daya pembeda. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Pasal 5 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 mengatur lebih lanjut apa saja yang tidak dapat dijadikan suatu merek atau yang tidak didaftarkan sebagai suatu merek apabila mengandung salah satu unsur di bawah ini. 1. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum. 2. Tidak memiliki daya pembeda. 3. Telah menjadi milik umum.
Keempat, merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memperkenalkan, nama saya Satria Amri Pamungkas dari Prodi Teknik Informatika semester 3. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, Mas Bagus. Permohonan pendaftaran merek. Persyaratan yang ditentukan di pasal 5 harus ditambah dengan persyaratan yang ditentukan pasal 6. Pasal 6 ayat 1 menentukan bahwa permintaan pendaftaran merek harus ditolak oleh kantor merek apabila mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek milik orang lain yang sudah terdaftar untuk barang atau jasa sejenis menurut penjelasan pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Merek. Yang dimaksud sama pada pokoknya dengan merek terdaftar orang tersebut adalah adanya kesan yang sama, antara lain mengenai bentuk, cara penempatan atau kombinasi antara unsur-unsur maupun bunyi ucapan yang terdapat di dalam merek yang bersangkutan. Pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Merek menambahkan lagi bahwa pendaftaran merek juga harus ditolak oleh kantor merek apabila pertama, merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto dan nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak. Kedua, merupakan peniruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem dari negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang. Ketiga, merupakan peniruan atau menyerupai tanda atau cap stempel resmi yang digunakan negara atau lembaga pemerintah, kecuali persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang. Keempat, merupakan atau menyerupai ciptaan orang lain yang dilindungi hak cipta, kecuali atas persetujuan pemegang hak cipta tersebut. Pelanggaran merek. Perlindungan hukum merek yang diberikan kepada merek terdaftar dapat berupa perlindungan hukum preventif atau represif. Perlindungan hukum yang preventif dengan cara pendaftaran merek, sedangkan perlindungan hukum represif dilakukan jika terjadi pelanggaran merek melalui gugatan perdana atau tuntutan pidana sehubungan dengan hal tersebut. Di atas pasal 3 Undang-Undang Merek menyatakan bahwa hak atas merek adalah khusus yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek terdaftar. Kemudian pasal 7 menentukan bahwa merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 tahun dan berlaku surut sejak tanggal penerimaan pendaftaran merek yang bersangkutan. Untuk detik, pelanggaran dimuat dalam pasal 94 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 yang menetapkan barang siapa memperdagangkan barang atau jasa yang diketahui atau patut diketahui barang dan jasa tersebut merupakan hasil pelanggaran sebagaimana yang dimaksud pasal 90 dan pasal 91, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak 200 juta rupiah.
Perlindungan hukum. Pemilik merek terdaftar mendapat perlindungan hukum atas pelanggaran hak atas merek, baik dalam gugatan ganti rugi maupun pidana. Pemilik merek terdaftar juga memiliki hak untuk mengajukan permohonan pembatalan pendaftaran merek orang lain secara tanpa hak. Pada perlindungan hukum represif ini, apabila terjadi pelanggaran hak atas merek, di sini peran lembaga peradilan dan aparat penegak hukum seperti kepolisian, penyelidik, pegawai negeri sipil, dan kejaksaan sangat diperlukan. Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Pasal 76 dikatakan bahwa pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa sejenis berupa a. gugatan ganti rugi, b. penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek, 2. gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diajukan kepada pengadilan niaga. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 juga menetapkan bahwa ada dua macam bentuk atau isi tuntutan gugatan tersebut, yaitu 1. berupa permintaan ganti rugi, 2. penggantian pemakaian merek dengan ditentukan pengadilan niaga sebagai lembaga peradilan formal untuk gugatan yang bersifat keperdataan, maka terbuka kesempatan luas kepada pemegang merek untuk mempertahankan haknya. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 menggolongkan hak dalam perlindungan hak merek ini sebagai titik kejahatan atau titik pelanggaran, atau adapun ancaman pidana yang dimaksud yang termuat dalam pasal 90 dan pasal 91 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Pasal 90 menentukan bahwa barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis diproduksi atau diperdagangkan, dipidana dan dengan pidana penjara paling lama 5 tahun, dana atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Pasal 91 menetapkan bahwa barang siapa dengan sengaja tanpa hak menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang atau jasa sejenis yang diproduksi atau diperdagangkan, dipidana paling lama 4 tahun atau denda paling banyak 800 juta rupiah. Daftar pustaka. Yang pertama, Rahmadi Usman 2003, Hukum atas Kekayaan Intelektual, Bandung, alumni ALM 306 sampai 307. Yang kedua, Saidin H.OK 2003, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
Yang ketiga, Farats 2008, perlindungan hak atas merek jurnal Dinamika Hukum. Yang keempat, Prameswari T.A 2001, hak merek sebagai upaya perlindungan terhadap industri UMKM, Amnesty Jurnal Hukum. Dianggoro Wiratmo 1997, pembaharuan undang-undang merek dan dampaknya bagi dunia bisnis, Jakarta, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis. Yang keenam, IBIT HLM 401.